Jangan salah, certified hipnoterapis itu harus. Kenapa, Jeng? Karena kita berurusan dengan alam bawah sadar seseorang, itu nggak mudah ketika kita nggak tahu apa yang tiba-tiba keluar dari alam bawah sadar. Kemudian yang namanya sertifikasi juga nggak segampang itu, harus berapa bulan, harus ngumpulin kasus-kasus, kita lapor, kemudian kita di-approve atau tidak, baru nanti kita bisa dibilang sebagai certified hipnoterapis. Iya, jadi kalau misalnya ada yang menyebut dirinya hipnotis, apalagi nih sekarang banyak kan di YouTube seksual hipnotis, saya sih agak ngeri ya. Halo Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin. Kali ini I have a special edition friends, blast from the past, ya. Lisa Japri, Z-Friends. Z-Friends, hai. Kan kalau misalnya Z-Friends suka lihat ya di Orami, kan saya ada di Bobo bareng, sementara Lisa juga ada di interview yang personal-personal gitu kan. Pasti udah sering nonton dong ya. Lisa pas lagi di Orami juga, kami sama-sama host gitu. Kenapa sih aku mengajak Lisa, by the way gitu ya, jauh sebelum semua keriaan dan kesibukan ini, kami berdua itu satu geng waktu lagi S2. Ketika kita berjibaku bareng. Kita lulus sekolah. gitu. Kita waktu itu satu geng gitu, waktu lagi ambil S2 di psikologi klinis UI gitu ya. Kita mesti praktek soalnya Z-Friends ke tempat-tempat gitu mana-mana gitu. Jadi ya kita satu-satunya kita bareng-bareng kayaknya di RSAL ya Jeng ya? Karena harus ngumpul bareng sama kelompok bareng, gitu. Yang lainnya kita dipecah gitu kan untuk ngerjain tugas masing-masing. Dan itu tuh heboh banget gitu. Gitu. Nah dari dulu waktu lagi S2, Lisa itu lebih banyak specialty-nya ke schizophrenia gitu. Itu kayaknya tesis S2 lu juga tentang schizophrenia gitu ya penelitiannya. Terus Lisa itu lebih banyak kepada pernah praktek juga di Dharma Wangsa Sanatorium ya, Sanatorium Dharma Wangsa. Sama kalau sekarang bisa ditemui di tempat prakteknya di mana, Lis? Bintaro Sektor 9. Bintaro Sektor 9. Sebenarnya Dharma Wangsa pun masih, cuman untuk semasa pandemi ini untuk sementara hold dulu. Gitu, karena lebih mendekatkan diri sama anak-anak gitu kan, kebutuhan online dan lain-lainnya. Kalau masih di Bintaro, rumah saya di Bintaro gitu Z-Friends, jadi tinggal koprol aja gitu. Daripada harus ke Dharma Wangsa gitu. Nah biasanya kalau misalnya saya punya klien yang selalu misalnya mau minta gitu untuk di hipnoterapi. Saya nggak pernah percaya hipnoterapis lain gitu. Saya biasa akan saya kasih ke ibu ini gitu ya. Kenapa? Karena ya untuk kita mau terbuka dan di udak-udak jiwanya gitu ya, kita harus punya trust gitu ya. Saya ingat beberapa waktu lalu saya juga belajar hipnoterapi bareng sama Lisa, tapi saya cuma ambil yang basicnya aja dan Lisa ambil yang advance-nya sampai certified ya Lisa ya. Gitu. Dan jangan salah, certified hipnoterapis itu harus. Kenapa, Jeng? Karena kita berurusan dengan alam bawah sadar seseorang, itu nggak mudah ketika kita nggak tahu apa yang tiba-tiba keluar dari alam bawah sadar. Kemudian yang namanya sertifikasi juga nggak segampang itu, harus berapa bulan, harus ngumpulin kasus-kasus, kita lapor, kemudian kita di-approve atau tidak, baru nanti kita bisa dibilang sebagai certified hipnoterapis. Iya, jadi kalau misalnya ada yang menyebut dirinya hipnotis, apalagi nih sekarang banyak kan di YouTube seksual hipnotis, saya sih agak ngeri ya. Udah pakai kata-kata seks, terus pakai kata-kata hipnosis gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak certified, bahayanya tuh seperti itu. Tapi gini deh Z-Friends, kenapa sih aku mau manggil Lisa? Karena gini, Lisa itu punya keunikan ya. Dia punya keluarga di mana anak sulungnya tuh ada 5 sama bapaknya. Iya, bapaknya sulung beneran. 5 sama bapaknya, gue lupa kenapa gue ngitung bapaknya ya. Ada 4, itu anaknya sulung semua gitu ya. Gue sih udah tahu ceritanya, tapi yuk Z-Friends belajar dari Lisa gimana caranya menjaga keharmonisan blending family. Ini benar-benar purely blending family gitu. Anak yang pertama itu dari pernikahan Lisa yang pertama itu laki-laki ya, Taki ya gitu. Terus kalau yang kedua itu Wahyu itu meninggal karena cancer, right? Kanker usus besar. Karena kanker usus pada besar. saat gue lagi hamil 7 bulan. Oh 7 bulan ya waktu itu ya gitu. Dan gue lagi di Amerika, gue pulang sih friends, gubrak sehari sebelumnya. Padahal udah rencana mau pulang kayak 2 hari atau sehari setelah itu. Tapi pas Lisa bilang, wah nih Wahyu udah gak ini. Set, gue kayak langsung terbang, itu susah banget nyari pesawat. Tapi untung dapet, emang rezeki kayaknya memang harus hadir gitu. Thank you. Pada waktu itu, terus itu dia masih hamil ya gitu. 7 bulan ya Bu? 7 bulan waktu itu ya? 7 bulan, kan meninggal Juni, Agustus lahiran. Oh iya benar-benar. Gitu, jalan 7 lah, masuk 7 tuh waktu itu tuh. Dan dia metal banget, begitu abis lahiran tuh
Jadi dijenguk hari ini kayak siangnya apa malamnya gitu. Udah nggak ada. Terus dia jalan-jalan. Lo nggak kenapa-napa. Gue yang ngilu. Dia muter-muter. Metallica. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau lu lagi capek gitu ya, misalnya you are a psychologist gitu ya, gue nggak kebayang kalau misalnya melihat ini lu sih kayaknya seru ya, tapi gue tahu sebagai perempuan berdiri exactly, dengan semua keriaan hidup lo itu, apa yang lu lakukan untuk memanage emosi lu pada saat lu lagi exhausted banget ngurusin 4 sulung ini? Iya, jadi gue sih bersyukur sekarang ini punya pasangan yang kita bisa saling ngobrol. Terus dia juga bukan tipikal lelaki yang konservatif kaku banget bahwa laki-laki tuh hanya ngurus nyari duit apa gitu segala macam. Tapi dia juga lelaki yang mau terjun langsung gitu, dan kita bisa komunikasi. Aku harus gini nih, kamu bisa kapan? Oh aku harus pergi. Nah jam sekian. Oh berarti kita nyari jalan tengahnya seperti apa gitu. Jadi bersyukurnya sih banget di situ gitu, karena kan nggak mudah juga ya Z-Friends ya, kita ada 4 anak yang beda-beda nih gitu kan, nggak semuanya sedarah sekandung. Nah tapi kita percaya bahwa yang namanya cinta, yang namanya kedekatan itu sesuatu yang kita pupuk dan kita jaga dan kita rawat dan kita konsisten lakukan terus-menerus. Makanya kalau ngelihat di sosial media, kita tuh selalu berusaha membuat kondisi-kondisi ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bareng gitu kan. Terus bersyukur kalau piknik Z-Friends itu kayak company gathering namanya, banyak rentetannya gitu kan. Nah gitu. Terus bersyukur juga karena mungkin diajak ngobrol terus ya, yang paling tua pun yang kayaknya harus ke kebun binatang lagi si Taki gitu kan. Tapi dia oke gitu kan, walaupun kita mencoba untuk mau nggak mau ketemu di tengah juga nih. Ketika dia bilang, aku kayaknya nggak bisa full nih gitu kan, nanti kalau ketemu di hari sekian aja bisa nggak? Oh ya nggak apa-apa gitu kan, aku nggak bisa ikut dari awal, nanti aku datang jam sekiannya bisa nggak? Bisa gitu, tapi yang penting kehadiran dia ada gitu kan. Kemudian kita mencoba dia interaksi sama adik-adiknya Jun juga bagaimana berinteraksi dengan kakak-kakaknya gitu, itu kita latih sebenarnya. Terus kita ngobrol bareng juga, itu komunikasi itu menjadi penting sih Zoe gitu kan, bahwa kita ini keluarga unik loh. Gitu kan, ini 4 anak yang beda-beda, makanya dibilang sulung tadi karena semua jujur dari bapak yang beda-beda nih gitu kan. Ini mau bagaimana nih, dan balik lagi kan ya ini perjalanan hidupnya demikianlah adanya gitu. Siapa sih yang misalnya mau bercerai, siapa sih yang mau punya pasangan meninggal juga kan, tentu tidak ada. Tapi kemudian ketika saya dipertemukan lagi sama Arif, kemudian bersama lagi, ya berarti ini kan memang jalannya Tuhan gitu kan. Ini stok lama cerita baru sih Fred. Jadi Arif pun gitu ya, bocoran ini adalah pacar vintage tahun 98. Kemudian dia juga menikah. Dia menikah, kemudian bercerai juga, punya anak 1. Ini masuklah sulung kedua kami gitu kan. Jadi kalau ditanya kok nggak KB sih, KB dong, orang sulung semua gitu kan. Gitu. Nah, ya udah kita mencoba untuk komunikasi itu. Kemudian yang pasti paling kuat itu akarnya harus dengan suami ya gitu. Gimana kita dapat jalan tengahnya, gimana kita bisa saling kerjasama, dan itu yang penting sih sebenarnya. Apa yang lo lakukan untuk membuat anak-anak bisa nerima suami lo gitu? Kalau waktu itu kan berarti kalau Kiva, terutama yang 3 ya. Kiva kan cuma waktu itu kan Taki sama Kiva. Kalau Kiva kan memang waktu itu masih kecil banget gitu kan. Jadi dia besar sama Arif lah. Iya. Nah kalau yang pertama itu karena dia deket dengan almarhum ayahnya, itu sempat ada penolakan Zoe gitu kan, yang enggak, dia bilang gitu, ngobrol aja sana sama ayah ke kuburan. Kalau ayah bilang boleh, baru Taki juga oke. Yang kayak gitu. Ih deket banget, deket banget gitu kan. Yang dia waktu ayahnya meninggal kan dia sempat 2 hari mutisme. Gue sampai takut gitu, yang Taki anak saya itu yang talkatif gitu, aktif, tiba-tiba 2 hari itu mute, diem, nggak ngomong apa-apa. Nah, gitu, itu sempat kan, terus akhirnya dia recover pelan-pelan, terus habis itu berapa tahun kemudian kan datanglah si Arif kan, nah, itu sempat ada penolakan itu, gitu kan ya, nggak bisa maksa juga ketika itu terjadi Z-Friends. Jadi waktu itu yang gue lakukan adalah ya, gue mencoba memperkenalkan mereka aja, gitu kan, banyakin aktivitas bareng, berproses, kemudian habis itu pelan-pelan juga gue ajak ngobrol, gitu kan, ya ayah meninggal nak, gitu kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ayah selalu akan ada sama kita, gitu kan, ayah selalu sayang sama kita gitu, tapi memang jalannya ke sini. Karena waktu itu jujur gue sendiri sempat ada proses menolak Arif juga, gitu kan, enggak gitu, ngapain sih, gila laki gue meninggal, masa gue kawin lagi, emang gue nggak cinta sama laki gue yang meninggal. Waktu itu prosesnya
seperti itu tuh. Oh, ya, itu kerasa proses lo karena pada waktu itu gue ingat lo sama Arif pergi ke apa sih namanya Raja Ampat dan lo pergi ke spot di mana itu dan lo mengenang-enang Wahyu gitu gue karena kan dia sama-sama. Gue yang panik liatnya karena gue kenal sama suaminya by the way gitu ya karena suaminya ini adalah mantan pacarnya teman baik gue juga yang lain, so it was so funny. Jadi gue pikir si Lisa, aduh dia masih ngomongin tentang Wahyu pas lagi dia ada di Raja Ampat sama Arif. Gue yang ya konflik itu pasti ada gitu kan. Nah yang cuman ya ternyata terus-menerus tapi untuk mungkin karena dia mengizinkan lo berproses kali ya Jeng ya? Iya gitu. Nah makanya gue tadi bilang mengatakan bahwa gue bersyukur banget bersama dengan Arif gitu kan. Dengan segala kekurangannya dia juga tentunya tidak ada orang yang sempurna. Tapi kelebihan dia itu banyak banget gitu. Dia bisa mengizinkan gue. Dia tuh menurut gue dia tuh jauh lebih sabar daripada gue aja. Yang semuanya hajar bleh gitu kan. Jadi dengan dia tuh dia yang mengizinkan semua orang berproses gitu kan. Kemudian dia yang juga nggak ragu-ragu untuk jump in apa yang bisa gue bantu gitu segala macam. Jadi bukan yang tipe kaku konservatif banget dan itu yang membantu proses ini terjadi sebenarnya. Terus teman-teman nih sempat ngobrol gini nih Jeng ya, buka rahasia gitu. Bahwa Arif itu kan sebenarnya sangat slow, sangat tenang. Terus sama gue mungkin terlihat tuh sementara ini kan gaspol ya anaknya. Well gitu. Gue rasa kalau dia nggak kayak gini kita juga gue nggak bisa temenan sama dia gitu ya. Jadi kan kita sama-sama tuh kenceng anaknya gitu. Terus Arif tuh gini, nih ya kalau misalnya gue lagi drama aja ya waktu itu gila Arif tuh cowok gitu, Arif gini, udahlah Zoe lah gini aja. Gitu ya, kalau gitu tuh ya kan modelnya. Kok bisa Jeng? Pernah nggak lu beginiin laki lo, ayo dong lu bisa gerak secepat pernah dan sering tentunya gitu. Tapi akhirnya gue belajar bahwa ada hal-hal di mana memang gue harus slow down. Iya ini gue kayaknya harus slow down nih. Itu ego banget tuh rasanya diulek-ulek ya. Gitu kan kayaknya emang ini lagi nggak penting nih untuk hajar terus nih gitu kan. Begitu pula dia sebenarnya. Dia belajar untuk yang oh iya ya benar juga ya kata Lisa nih. Sekarang ini ada momen-momen di mana gue harus injek gas. Di mana gue ternyata bisa loh memilih yang lebih praktis. Contoh nih ini paling gampang yang kita sampai sekarang suka bercanda. Kan kita sama-sama nyetir ya. Kalau tol nih dia mau keluar pintu tol. Dia sembalap, kalau nyetir. Kalau saya nih Zifren nyetir pengennya tuh cepet nyampe rumah bagaimana gitu kan. Jadi kalau lagi di pintu tol, begitu udah mau nyampe pintu tol memilih yang terpendek dong ya. Yang terpendek dong, mana nih yang terpendek yang gue bisa cepet paling pendek, paling cepet keluar kan gitu. Kan kalau Arif enggak, pokoknya dia dari lurus saya sih mau itu yang paling panjang dia ngantri di situ. Terus kan gue ya, halo, itu pendek loh situ. Biasanya waktu zaman kuliah, cewek-cewek itu nggak mau di dalam mobilnya Lisa. Cuma gue doang yang dengan tenang, pakai seat belt dan kayak jerit-jerit. Kalau cewek lain, oh my god Lisa, oh my god gitu. Terus gitu pada nanya, Zoe kenapa pulang ya? Kan aku percaya sama dia. Dia tuh jago nyetir, tenang aja. Nah itu yang akhirnya Arif juga belajar, oh iya ya kenapa gue milih antrian tol yang paling panjang gitu kan. Malas mikir kali. Gitu, menurut dia ya lurus aja, tinggal lurus, ya udah jadi gitu. Nah tapi oh iya ya gue bisa menghemat waktu, bisa nyampe ke tempat kerja dengan lebih cepat ketika milih yang lebih pendek segala macam. Nah proses itu juga terjadi sama dia. Termasuk di hal-hal yang lainnya, soal bisnis, soal kerjaan, soal rumah tangga juga. Nah dia pun belajar untuk itu gitu. Nah jadi buat gue sih sebenarnya ini kayak sama-sama ketemu yang satu ujung sini, satu ujung sana. Exactly. Tapi gue belajar untuk nge-rap, dia belajar untuk ngegas gitu. Gue yang kita sama gue sama teman-teman itu ngebayangin adalah pertama penyesuaian itu kan. Kita yang gue gak kebayang akan digas terus ya Arif sama si Lisa pastinya. Gitu. Tapi akhirnya ketemu di tengah gitu ya. Dan itu masih berproses juga. Ada momen-momen di mana gue greget gitu kan. Dong cepet dong. Terus ada momen juga dia yang enggak kayaknya harus ini, tapi membuat gue berpikir juga sih, iya benar juga sih, harusnya ini lagi agak diem dulu ya, nggak apa-apa deh nanti tunggu dulu. Nah itu proses sebenarnya. Kalau boleh kepo, alasan dulu putus kenapa sih? Alasan dulu putus adalah ini kok bisa stok lama dibalikin lagi? Nggak, jadi kan kita pacaran 98 sampai 99 and then ya kita tuh going deep gitu ya, terus abis itu deket banget segala macem dan ini sudah mengarah serius dan Arifnya freak out. Gitu, Arifnya freak out dan kemudian akhirnya ya udah kalau gue gitu ya, laki udah nggak mau ya udah kan gitu kan. Terus begitu dia ngelamar lagi dan dia waktu itu ya by the way Arif ngelamar Lisa itu di tempat fitness, disaksikan banyak sekali orang and it's online ya waktu itu. Like dia engage
Gue juga ngeliat lagi jadi gini. 99 akhirnya dia pergi, padahal kita lagi serius-serius banget and going deep gitu ya, untuk into something yang udah quite serious. Waktu itu gue marah, gue bilang ya udah gue gak mau kenal lu lagi, gue bilang gitu. Jadi tahun 99 itu gue pergi dari dia dengan penuh kebencian, marah banget. Terus pada tahun 2004 apa 2005 ketika gue lagi berproses self healing, gue lagi ngelis tuh siapa ya orang-orang yang selama ini masih gue benci, masih jadi beban buat gue. Gue mau cari, gue mau minta maaf, gue mau closure gitu kan, penutup. Dan itu salah satunya adalah Arif. Jadi gue cari tuh Friendster, Yahoo, Messenger gitu. Mesti akhirnya pokoknya nemu lah, long story short nemu Arif. Terus gue ngajak dia ketemu. Lu masih inget gue nggak? Gue Lisa. Oh dia happy banget waktu itu kan. Tapi dia baru mau menikah dengan mantan istrinya yang dulu kan. Tapi dia happy banget. Terus ketemu, gue cuma bilang iya gue cuma pengen closure aja sih. Waktu itu gue marah banget sama lo bla bla bla. Nah tapi gue mau move on, gue lagi self healing nih. Nah itu 2006. Terus si Arif, gue ingat banget, si Arif ngeliat gue, kenapa ketemunya sekarang sih ketika gue mau menikah ya. Terus gue bilang iya I'm sorry gitu, tapi memang gue lagi mau nyari karena ini proses self healing bukan proses dia. Iya udah, nah tapi semenjak 2006 itu ya kita temenan walaupun through social media. Dia sering komen-komen, DM gitu kan, terus ada waktu itu BBM gitu segala macam. Jadi kita kontak-kontakan sih masih ya gitu. Terus 2010 dia pisah, 2011 pisah dari istrinya, nyari gue lagi. Tapi gue mau nikah sama Wahyu. Terus ya, iya jadi dia bilang, ya tapi gue sekarang mau nikah nggak bisa gitu kan. Jadi itu banyak banget deh time-nya nggak ketemu gitu pada saat pada 2012 kalau nggak salah Zifren 2012 atau 2013 ya Wahyu udah meninggal. Nah terus kan karena kita masih kontak ya, waktu Wahyu meninggal dia itulah simpati gitu kan, turut berduka cita bla bla bla. Terus tahun dia masih lah ada setahun beberapa waktu sekali dia selalu, memang dia sih jujur nih dia yang make a move gitu kan. Beberapa bulan sekali nanti dia akan WhatsApp, waktu itu kan udah mulai WhatsApp. Penyesalan panjang ya Zifren. Gitu sampai akhirnya kemudian tahun kemudiannya mulai serius, dia gencar ngajak nonton segala macem. Nah itu yang gue sempet keder tuh gitu kan, gue sempet keder. Tapi terus akhirnya waktu dia gencar nonton, dia baru habis putus sama temen-temen dekat gue yang lain gitu, yang waktu itu gue gak peduli gitu kan, terserah gitu segala macam. Iya gue bilang Lisa bisa nggak ya, dia kan baru Wahyu tuh kayak very dalam banget waktu itu gitu, karena lagi happy-happynya terus meninggal tuh kayak gitu lah kan. Nah terus udah akhirnya ya, tapi banyaklah beberapa momen dimana kayaknya jadi penguat bahwa oh ya udah kayaknya memang harus sama Arif nih, dan itulah yang terjadi sampai dengan sekarang. Oke. So Zifriends, jadi intinya adalah kita memang harus berproses gitu ya, terutama pain ya, itu yang paling susah. Ketika kita bisa memproses pain, baru kita bisa move on. Kita nggak bisa itu ngejalanin sesuatu, kita mau fast forward. Emang sih rasanya sucks banget, tapi tetap aja nggak akan bisa gitu. So dengan ada pembelajaran dari Lisa ini gitu ya, kita harus bisa memproses perasaan kita supaya kita bisa membina rumah tangga yang lebih bahagia. Amin. Thank you Zifriends, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Thank you.